Cahaya senter yang diarahkan ke satu cermin maka dapat memantulkan cahaya pada satu arah saja. Kemudian kita lakukan percobaan menggunakan dua cermin, cermin A dan juga cermin B. Cahaya senter yang diarahkan kepada cermin A, maka cahayanya dapat dipantulkan ke cermin B. Kemudian cermin B memantulkan kembali cahaya ke cermin A. Semakin banyak cermin, maka cahaya semakin banyak dipantulkan. Cermin merupakan benda yang dapat memantulkan cahaya paling sempurna. Ini dikarenakan cermin memiliki permukaan yang halus dan juga licin. Oleh karena itu, cahaya pun dapat dipantulkan dengan arah yang sejajar. Contohnya seperti percobaan pertama yang dilakukan dengan menggunakan satu Apakah kalian pernah berpikir bagaimana caranya bunyi bisa berjalan dari sumber dan sampai ke otak? Misalnya saja bunyi terompet. Ketika terompet ditiup, maka akan menghasilkan gelombang bunyi di udara. Gelombang bunyi ditangkap oleh telinga luar yang kemudian bergerak menuju saluran sempit yang disebut dengan saluran telinga. Gelombang bunyi kemudian mencapai gendang telinga, yang merupakan selaput berukuran setengah dari uang koin. Gelombang bunyi ini membuat gendang telinga bergetar. Gelombang bunyi kemudian mencapai gendang telinga, yang selanjutnya menggetarkan 3 tulang kecil, yaitu malleus, incus, dan ste. Tulang-tulang ini menguatkan atau meningkatkan getaran dari bunyi. Yang kemudian meneruskannya ke koklea. Koklea berbentuk seperti siput dan memiliki ukuran sebesar kacang tanah, sehingga sering disebut sebagai rumah siput. Koklea berisi cairan, dan getaran dari bunyi membuatnya menjadi beriak dan menciptakan gelombang. Struktur berbentuk seperti rambut yang disebut stereosilia berdiri di atas sel rambut yang ada di dalam telinga, yang kemudian bergabung menjadi satu membentuk seikat sel rambut di dalam koklea. Gelombang yang tadi menggerakkan sel-sel rambut. Ikatan rambut di puncak sel rambut mengubah gerakan ini menjadi sinyal listrik. Selama seikat rambut ini bergerak, ion-ion bermuatan listrik bergerak menuju sel rambut.
dan menyebabkan munculnya senyawa kimia di dasar sel-sel rambut. Senyawa kimia tersebut mengikat sel saraf auditoris dan menghasilkan sinyal listrik. Sinyal tersebut bergerak sepanjang sel saraf auditoris menuju ke otak. Sel rambut yang berbeda akan merespon frekuensi bunyi yang berbeda pula. Sel-sel rambut di bagian bawah koklea mendeteksi bunyi dengan nada yang lebih tinggi. Contohnya saja seperti bunyi flute atau seruling. Sementara itu, sel-sel rambut di sepanjang saluran melingkar mendeteksi bunyi bernada lebih rendah, seperti trompet atau trombon. Nah, sedangkan di bagian paling puncak dari spiral koklea, sel rambut mendeteksi bunyi dengan nada paling rendah seperti tuba. Selanjutnya, sel saraf auditoris membawa sinyal listrik ke otak dan menafsirkan pesan sebagai bunyi yang bisa kita mengerti dan nikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar bersama, mari bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dengan tujuan supaya kita mendapat ilmu yang berkah dan bermanfaat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semua sehat? Alhamdulillah semua sehat. Masih ingat kemarin di pembelajaran 1 kita belajar tentang apa? Nah, ada yang ingat, ada yang enggak ya? Nih, Bu Guru ingetin lagi ya. Pembelajaran 1 kemarin kita belajar tentang perkenalan dengan teman baru, mengenal suara teman, belajar tentang aturan. Sekarang kita akan belajar aku dan teman baru pembelajaran 2. Anak-anak lihat apa yang dilakukan gambar ini? Betul, gambar ini sedang berjalan. Ada yang tahu jalan itu apa? Jalan adalah gerak melangkahkan kaki, melangkah bergantian kaki kanan dan kaki kiri. Jalan sendiri gunanya untuk apa anak-anak? Jalan gunanya untuk melatih otot kaki. Ya, jalan untuk melatih otot kaki. Nah, berikut ini adalah gambar Rian dan teman-teman yang sedang melakukan berjalan bersama teman di lapangan dan didampingi oleh Pak Guru.
tadi udah lihat ya gambar di atas. Nah, itu ada gambar Rian dan teman-teman sedang melakukan olahraga. Rian dan teman-teman sedang berjalan beriringan di lapangan. Cara melakukan jalan beriringan yaitu dengan cara tangan diletakkan di pundak teman. Mereka melangkahkan kaki ke depan bersama-sama. Nah, karena ini kita belajar di rumah, jadi tidak bisa praktek ya. Tidak apa-apa, nanti bisa dipraktekkan dengan ayah ibu atau dengan kakak dan adik. Lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu latihan membaca. Sudah bisa baca semua kan? Bu guru dampingi ya membacanya. Anak-anak dengarkan sambil melihat tulisannya, supaya nanti yang belum bisa membaca supaya segera bisa membaca. Nah, judulnya bermain sambil menghafal nama teman. Rian sudah berkenalan dengan teman baru. Rian bermain bersama teman barunya. Mereka bermain sambil menghafal nama teman. Berikut cara melakukannya. Rian dan teman-teman duduk membentuk lingkaran. Rian membawa sapu tangan. Sapu tangan dipindahkan secara berkeliling. Santi mendapat sapu tangan. Santi harus mengenalkan teman di sebelahnya. Bisa semua ya membacanya ya. Pinter, anak kelas 1 semuanya sudah pinter. Ini adalah contoh gambar dari Rian dan teman-teman yang sedang bermain sambil menghafal nama teman. Nanti ini bisa dipraktekkan dengan teman-teman atau saudara yang ada di rumah ya. Ini tugas dari subtema 1 pembelajaran 2. Jangan lupa nanti dikerjakan dan ditulis jawabannya saja. Setelah itu nanti difoto dan kirim ke nomor WhatsApp. Pembelajaran 2 ini saya akhiri sampai di sini ya. Ini pembelajaran 2 banyak dipraktekkan di rumah bersama keluarga. Nah, pesan guru jangan lupa selalu belajar membaca, dan membaca supaya ilmunya bertambah. Dan jangan lupa latihan menulis dan latihan berhitung. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat dunia akhirat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.